Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita belajar mengenai tema 3, subtema 2 pembelajaran pertama, yaitu mengenai pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Ayo anak-anak, kita simak dulu video pembelajaran berikut ini. Hunting kuliner pedas sama teman segeng. Tapi kalau kena mah gak bisa nikmatin lagi. Segera minum Proma. Dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simetikon, cepat redakan sakit mah. Gejala sakit mah cepat pergi, kembali nikmati hari. Proma, ahlinya lambung. Nah, berdasarkan video yang tadi, iklan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, iklan media cetak, dan yang kedua, iklan media elektronik. Iklan media cetak yaitu iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak. Contohnya pada koran, majalah, banner, stiker, brosur, baliho, dan lain-lain. Iklan elektronik yaitu iklan yang menggunakan media berbasis elektronik berupa iklan radio, televisi, internet, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri iklan media cetak dan iklan media elektronik. Untuk iklan media cetak, iklannya itu bersifat tertulis, sedangkan untuk iklan media elektronik, iklannya bersifat tidak tertulis. Kemudian yang kedua, untuk iklan media cetak, bahasa yang digunakan adalah formal. Sedangkan untuk iklan media elektronik, bahasa yang digunakan itu bisa formal maupun non-formal. Kemudian yang ketiga, iklan media cetak itu dapat disimpan dan dibaca kapan saja. Sedangkan untuk iklan media elektronik, iklannya hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu juga. Kemudian menggunakan bahasa atau kalimat singkat, padat, dan selanjutnya ada materi mengenai sistem pencernaan manusia. Ayo kita simak video pembelajaran berikut ini. Untuk Pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, dan memasukkan makanan ke usus halus hingga lambung kosong kembali. Di usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus halus. Bentuk usus halus seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm dan panjang usus halus 6-8 meter. Lebih panjang dari tubuh kita, bukan? Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis.
Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Nah, untuk kali ini, yuk kita mengenal macam-macam gangguan sistem pencernaan pada manusia. Di sini ada beberapa contoh dari gangguan sistem pencernaan pada manusia. Di antaranya, yang pertama ada wasir. Wasir itu adalah pembengkakan atau pembesaran pada pembuluh darah di bagian akhir usus besar atau anus. Kemudian yang kedua ada sariawan. Sariawan ini luka atau peradangan di bibir dan di dalam mulut. Kemudian yang ketiga ada sembelit. Sembelit itu susah buang air besar. Kemudian ada lagi yang namanya tukak lambung. Nah, gangguan sistem pencernaan yang satu ini ditandai dengan adanya luka lepuh pada dinding lambung. Gejalanya itu bisa sakit perut bagian atas dan kembung. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi, sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam.
Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita.